Perkenalkan, nama saya Lila Fauzia dari Universitas Bahmada Slawi dengan studi S1 Ilmu Keperawatan. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Gimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Oke, langsung aja. Di sini kakak akan menjelaskan tujuan dan manfaat kakak di sini, yaitu untuk mengedukasi adik-adik mengenai gizi seimbang, pencegahan anemia remaja. Dan di sini kakak meminta waktu adik-adik hanya dari jam 9 sampai setengah 10 ya. Oke, bentar aja kok. Oke, langsung aja ya. Kakak bagikan dulu medianya. Oke, kakak akan menjelaskan materinya ya. Di sini yang pertama ada pengertian dari anemia dan gizi seimbang. Apa sih yang dimaksud anemia dan gizi seimbang? Ada yang tahu belum? Belum. Oke, kakak jelasin ya. Jadi anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan hemoglobin sehingga suplai oksigen terganggu. Kemudian anemia membuat tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga penderitanya bisa merasa lemas dan cepat lelah. Sedangkan gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Selanjutnya ada penyebab anemia. Penyebabnya yaitu terjadi karena tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Penyebabnya bisa beragam dan seringkali merupakan kombinasi beberapa faktor seperti berikut. Ada yang udah tahu belum? Belum Kak. Belum ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya kekurangan zat besi, kekurangan vitamin, kehilangan darah, pertumbuhan cepat, penyakit tertentu. Terus di sini juga ada dampak anemia ya adik-adik. Adik-adik kalau sering lupa biasanya belajarnya juga sering menurun ya. Iya. Gak semangat kan belajarnya. Nah itu salah satu dampak dari anemia. Bisa mengganggu kesehatan dan prestasi belajar. Oke, anemia pada remaja memiliki dampak kepada penurunan konsentrasi saat melaksanakan kegiatan belajar, penurunan kesegaran jasmani, serta dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan sehingga tinggi badan dan berat badan tidak normal. Contohnya yaitu apa aja tadi? Ada penurunan imunitas, terus gangguan konsentrasi, penurunan belajar, serta mengganggu kebugaran dan produktivitas. Oke, selanjutnya ada contoh makanan gizi seimbang. Adik-adik ada yang udah tahu belum makanan bergizi itu apa aja? Ikan. Ya, itu ikan, hati ayam, daging sapi, kacang, bayam, paya, nasi, roti. Iya. Udah tahu ya adik-adik kalau makanan yang bergizi itu seperti apa? Dan selanjutnya kakak akan menjelaskan pengertian tablet tambah darah. Ada yang udah tahu tablet tambah darah itu apa dan untuk apa? Untuk apa? Ada yang udah tahu belum? Belum ya. Jadi tablet darah adalah salah satu cara dari penanganan anemia. Sendiri adalah sebuah suplemen gizi yang memiliki kandungan zat besi setara dengan 60 mg zat besi elemental dan juga 400 mg asam folat. Dengan begitu, kesadaran remaja akan pentingnya konsumsi tablet tambah darah sebagai sebuah langkah untuk dapat mencegah anemia masih cukup rendah. Jadi, adik-adik kalau misalkan udah ada tanda-tanda anemia nih, adik-adik tuh bagusnya untuk mengonsumsi obat tablet tambah darah ya. Nah, ada lagi nih pencegahan anemia remaja, yaitu 1. Istirahat cukup dan olahraga rutin, minum tablet tambah darah, sarapan dan makan secara teratur, perbanyak vitamin C, konsumsi makanan kaya zat besi, periksa kesehatan secara berkala, dan perbanyak minum air putih. Oke. Adik-adik ada yang pernah gangguan anemia nggak, kayak konsentrasinya menurun belajarnya, terus mudah lelah kayak gitu, pernah ya? Nah itu namanya anemia ya, pernah. Udah paham kan kakak yang jelasin kayak gimana?
Paham, Kak. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh. Mengapa remaja putri lebih beresiko mengalami anemia dibandingkan remaja putra, Kak? Oke, pertanyaannya kakak ulangin ya. Kenapa remaja putri itu lebih terkena dampak anemia? Jadi remaja putri itu dalam setiap bulannya dia akan kehilangan beberapa darah karena menstruasi kan. Nah, kalau yang cowok kan enggak ya. Jadi oleh karena itu remaja putri itu lebih rentan mengenai anemia. Seperti itu ya, Dek. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Mengapa anemia tidak boleh dianggap sepele? Ya. Oke, pertanyaannya kakak ulangin ya. Mengapa anemia tidak boleh dianggap sepele? Karena anemia sendiri ini dia mempunyai dampak negatif, yaitu diantaranya dia nggak konsen saat belajar ya, khususnya yang umur-umur adik-adik ini yang rentan gitu. Jadi anemia itu nggak boleh dianggap sepele ya adik-adik, walaupun kayak cuma lupa, lemes kayak gitu, tapi dia tuh berdampak besar bagi konsentrasi adik-adik gitu. Jadi nggak boleh ya dianggap sepele, harus bisa mengatur bagaimana hidup sehat seperti itu. Ada yang lagi? Udah cukup? Saya, Kak. Oh ya, boleh. Apakah mengonsumsi tablet tambah darah sudah cukup untuk mencegah anemia, Kak? Oke, pertanyaannya bagus ya. Apakah tablet tambah darah sudah cukup untuk mencegah anemia? Itu sebenarnya kurang cukup ya adik-adik. Misalkan nih, adik-adik cuma minum tablet tambah darah obatnya, tapi adik juga nggak ada dorongan lain seperti hidup sehat, terus olahraga. Pokoknya selain minum obat tambah darah, adik juga harus memperbaiki dan kayak mengimbangkan pola hidup sehatnya. Seperti itu ya adik-adik, biar kayak jalan setara kayak gitu. Paham? Paham, Kak. Oke, kakak udah cukup ya. Adik udah tahu semuanya kan mengenai apa itu anemia? Udah. Boleh jelaskan apa itu anemia? Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan hemoglobin sehingga suplai oksigen terganggu. Oke, yang lain udah pada paham kan materi yang kakak bawakan? Udah ya. Jadi di sini kakak akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pencegahan anemia pada remaja dapat dilakukan dengan pola makan bergizi seimbang, konsumsi zat besi dan vitamin C, serta menjaga gaya hidup sehat. Remaja dapat lebih sehat, aktif, dan fokus belajar. Oke, baik. Itu saja yang dapat kakak paparkan dari penyuluhan hari ini. Semoga bermanfaat dan adik-adik bisa menambah pengetahuan kesehatan ya. Kurang lebih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah punya komunitas ya?